Halo, jumpa lagi di channel Gue Education. Di video kali ini saya akan interview data engineer cewek yang berhasil menembus dunia internasional. Dia kerja di perusahaan global tech yang ada di Singapura. Banyak sekali insight yang bisa Anda dapatkan. Tonton sampai habis videonya ya. Halo MV, kenalkan dirimu dulu ke Sobat WD supaya Sobat WD ini bisa tahu MV ini lulusan mana, lalu kerjanya di mana sekarang. Silakan MV. Eh, ya, aku lulusan Sinlui tahun 2016, terus habis itu ke NTU jurusan Computer Science, lulus 2020, terus langsung kerja di Shopee, data engineer. Di Shopee ya sebagai data engineer ya. Iya, Oke, boleh iya. ceritakan MV kira-kira apa ya kesehariannya seorang data engineer di situ? Oke, data engineer tuh kerjanya mainly kayak manage pipelines, manage ETL pipelines. Terus kayak, jadi kita kan provide data buat business users gitu. Terus Hmm. kayak business users tuh tiap hari harus bikin report kan. Terus Hmm. kayak pasti report mereka deadline-nya. Kayak misalnya daily report gitu kan. Jadi kita harus kayak make sure data kita ready before 9 a.m. gitu. Oh gitu. Jadi iya, jadi kesehariannya kayak ngeliatin, ngecekin data pipeline-nya kayak ada yang fail atau enggak, Hmm. terus kayak datanya, quality-nya oke atau enggak, ada data yang salah atau enggak. Soalnya kayak kalau misalnya kayak data kita salah, nanti business users pakai data yang salah, terus mereka make decisions based on data yang salah, kan nanti ya Hmm. bikin masalah gitu. Jurusannya tadi di NTU apa? NTU Singapura tadi jurusannya Computer science, Computer computer Science, science, tapi kerjanya di data engineer di data Shopee Singapura engineering. ya. Iya, iya. Oke, oke. Oke, baik MV, kalau boleh tahu nih, dari Computer Science-mu di NTU dulu, kamu masuk di seleksinya ini ya, berhasil lolos seleksinya Shopee itu, boleh tahu seleksinya kayak apa ya? Lalu tips-tipsnya gimana supaya bisa lolos ke seleksinya Shopee? Um, Biasanya kalau Shopee itu ada pertama itu di call sama HR. Jadi kayak HR bakal tanya project-project di selama di uni itu apa aja, kerja apa aja, terus kayak tech-technya tahu ya apa gitu. Terus habis itu biasanya habis di call sama HR bakal ada ngerjain coding test online gitu kayak lead code hackering gitu. I Terus kalau see. itu udah pas bakal dipanggil lagi buat interview kayak coding interview 2 sampai 3 round. Terus habis itu yang terakhir bakal interview sama manager. Algoritma data Nah, structure ya yang ditanyakan ya kalau ada ya. biasanya sih algo data structures gitu. Tapi katanya kalau misalnya kayak, kan Shopee termasuk hitungannya kayak Chinese company gitu kan. Hmm. Katanya kalau misalnya Chinese company biasanya suka nanya kayak OS, network gitu-gitu juga. Oh, Tergantung company. tentang networking komputer maksudnya. Iya, kayak computer network gitu. Kayak IT Oh, gitu-gitu. oh, I see, I see, I see, I see. Sama OS lah. Sama OS ya, operating systemnya ya. Iya. MV kalau boleh tahu nih, kalau di Shopee itu kan mereka kayak punya jadwal ya untuk hiring. Apakah benar itu? Kalau memang benar jadwalnya, misalkan, oh hiringnya bulan-bulan ini, kamu harus apply-nya bulan-bulan ini. Tipsnya gimana menurut MV ini? Oh, nggak ada jadwal, selalu hiring gitu. Selalu kayak kapan aja daftar, Oh, bakal nggak bisa ada dapet. Kalau jadwalnya waktu ya? itu terakhir. Jadi kita Iya, tapi kapanpun kayaknya apply bisa ya? dulu sih iya. Heeh. Dulu. Jadi iya kan karena kayak Shopee itu kayak kurang orang terus gitu. Jadi selalu expand, selalu hiring gitu waktu Hmm. itu. Tapi mungkin kalau buat fresh grad ya paling enak daftar Desember. Dulu aku daftar Desember. Desember, dapat dapat offer Desember. Daftarnya Desember langsung dapat offer itu atau Kayak daftar Desember Desember awal itu dapat offer kayak Januari awal. oh Kan gitu. diproses gitu kan ya. Ya, Tapi ya. sebenarnya jadi pas zamanku dulu itu Shopee itu kayak lagi expanding besar-besarnya. Jadi mereka HR-nya kayak pada Ya, nge-message orang-orang di LinkedIn gitu. ah, Jadi aku sebenarnya nggak daftar role ini. Aku daftar role lain, tapi role lain udah ketolak. Terus yang HR tuh nanya, kayak ada yang nge-approach gitu kan di LinkedIn, kayak kita ada opening ini mau coba atau enggak. Terus kayak ya udah akhirnya dapet gitu. I see, I see. Jadi mereka Jadi juga broadcast di tipsnya, LinkedIn. Silakan. iya ya mereka gencar gencar nyari di LinkedIn gitu dulu. Hmm. Jadi tipsnya tuh kayak
LinkedIn apa ya kayak LinkedIn di-update yang sebagus mungkin karena kayak banyak HR kayak headhunter gitu biasanya nyari-nyari LinkedIn kan lihat orang-orang ini kayak Mereka door to door eee, gitu LinkedIn ya. Jadi atau dia broadcast dia punya sebuah page broadcast lalu silakan kamu visit page kami gitu. Atau door to door. Kamu kayaknya bagus nih profilmu, tak tawarin iya gitu. Iya, iya door to door begitu. iya iya, Data engineer di situ kamu pakai bahasa pemrograman apa? mmm. Oh jadi kan, paling nggak kalau di Shopee kita tuh pakai pakai big data teknologinya itu Spark namanya. Pak Jimmy tahu nggak Spark? Spark ya, Iya SPARK Spark, ya. iya Yuk, tahu pernah nggak? dengar? Pernah. Ya, Spark itu buat kayak itu distributed computing gitu loh. Jadi supaya buat nge-manage big data apa, ngeproses big data gitu kan. Nah, Spark ini cuma kayak teknologi kan. Mereka itu bisa dipakai biasanya kayak kebanyakan orang tuh pakai Scala. Scala, tapi ada juga Python. Jadi PySpark, ada Python, ada Scala. Jadi dulu jadi aku pernah dipindah tim kan. Jadi timku yang lama itu pakai Scala. Terus setelah pindah ke yang baru ini kita pakai Python. Tapi sebenarnya Python itu bukan kayak beneran nge-code-nya di Python, tapi kita eh code-nya pakai SQL. Gimana ya jelasinnya? Kayak kan kita kan nge-transform data gitu kan, Pak. Jadi Ya, nge-transformnya sekarang kita pakai SQL. hmm. Tapi ngepanggil Spark-nya perlu pakai Python gitu. Yo, kamu nggak pakai Belajar. kayak Jadi data wrangling ya pakai apa itu? data handling kayak gimana ya, Pak? Kamu ngotak-ngatik data misalnya ada data yang nggak cocok nih, aku mau matching data ini ke Pakai sini. Spark-nya loh. Oh, pakai Spark itu. Spark pakai SQL itu iya. Tapi Hmm. kayak Spark tuh ada dua macam yang bisa pakai SQL kayak pas Spark SQL atau yang pakai data frames gitu. Hmm. Jadi timku yang lama dulu mereka lebih main data frame pakai Scala daripada pakai Spark SQL gitu. Tapi kalau mau pakai Scala juga bisa pakai Spark SQL, tulis SQL gitu. Jadi kayak intinya kayak kalau buat data engineering SQL paling penting lah. SQL-nya. Kayak Hmm. iya SQL. Jadi kayak mindsetnya gimana caranya nggak mau ngolah data gitu. Yes. Karena walaupun pakai Scala pun data frame kan juga kayak mikirin data gitu kan. Hmm, hmm. Hmm. Jadi computer engineering-nya ini kepake ya di situ ya. Yang kepake logic problem solving-nya nggak sih? Ke database kan kan dulu kayak di NTU pernah belajar kayak database gitu, data mining, database. Itu Mhm. kepake sih semuanya. Oke. Iya. Database-nya pakai apa? Kalau Amazon kan punya database sendiri, Amazon DB. Oh, database kita nggak ngikutin. Kita nggak ngurusin. Yang ngurusin ada DBA team, ada database team sendiri. Jadi ininya database-nya ada timnya sendiri, kamu yang engineering aja ya, engineer aja ya. Iya, iya. Ya, ya. Kan gini, MV, saya survei nih di beberapa siswa ya, dulu saya kenal, Hmm, mereka mereka hmm. ini punya teknologi beda-beda. Jadi misalkan aku kerja di PayPal, di PayPal pakai TypeScript misalkan, di Grab pakai Golang misalkan. Nah, pas Hmm. seleksi masuknya MV di Shopee ini, nah itu pakai bahasa apa? Boleh milih, boleh. Jadi kan kayak di CV gitu aku tulis kayak programming language-nya misalnya kayak Scala, Python, Hmm. SQL gitu kan. Terus kayak orangnya nanya mau apa, paling nyaman apa, paling bisa apa. Jadi ya akhirnya aku pilih SQL gitu. Bebas. Oh, bebas. Setelah itu, setelah lolos seleksinya, misalnya kayak MV, kamu akan dikasih waktu untuk belajar lagi kan? Menyesuaikan dengan teknologi yang dipakai di perusahaan itu kan? Oh maksudnya selama mulai kerja dikasih Iya. waktu buat belajar maksudnya. Kemarin sih aku kayak setelah masuk, begitu masuk langsung dikasih entry task gitu. Jadi dikasih satu satu minggu buat kelarin entry task ini. Mhm. Jadi di entry task itu kita belajar apa aja yang kita pakai sehari-hari. Oke. Emang mentornya emang buat entry task-nya supaya aku kayak expose sama semua Ya. semua kayak semua tag yang dipakai gitu. Jadi tugasnya udah disiapkan ya, ada mentornya ya di awal-awal ya. Iya ada mentor. Oke, oke, oke. Baik. Oke, MV, kalau boleh tahu sekarang tadi kan sudah ya seleksi masuknya gimana. Hmm. Sekarang kalau boleh tahu di Singapura ya sebagai seorang data engineer nih, berapa ya potensi income-nya ya? In general aja deh. Jadi kehidupan di sana ini sebagai software engineer atau data engineer ini ngurusi data aja ya. Apa beda ya dengan software engineer? Berapa ya kira-kira potensi income yang bisa didapat? Kita fresh graduate ya ngomongnya ya, fresh grade bukan yang senior ya. Kira-kira berapa?
software engineer, harusnya data engineer sama software engineer nggak beda jauh, soalnya kayak sama-sama kayak software gitu kan, sama-sama kayak coding gitu kan sebenarnya. Terus berapa range-nya itu tergantung company sih, tapi kayak Betul. setahuku kalau misalnya kayak company-company yang kayak Shopee yang udah emang kayak besar gitu, yang udah kayak established itu kayak setahuku sih dulu 2 tahun lalu, harusnya sekarang udah tinggi lah. Dulu 2 tahun lalu range yang paling rendah yang aku tahu itu 5,8 paling rendah, Lima 5,5, lima 5,8 paling ribu rendah. delapan ratus, lima Oh ribu iya, lima ratus iya, Singapura iya, dolar jadi ya. kayak 60 juta, ya Ya, 60 juta rupiah. Terus yang paling tinggi yang aku tahu itu 11.000. 11.000. Itu Jadi fresh grade ya? 120 juta fresh grad ya. Fresh grade ya. Wah, fresh grade itu antara 5.800 Singapura dolar sampai 11.000. Potensi Iya, income-nya sampai segitu ya? iya. Tapi ada juga beberapa teman gue yang aku tahu yang kayak kerjanya kayak di startup gitu atau kayak company yang mungkin kayak nggak sampai ribuan employee gitu, mereka dapat 4 ribuan gitu. Oh, waktu itu kurang lebih Tapi iya, tapi kayaknya sekarang buat fresh grad, buat software engineering kayak 6-an harusnya. naik ya, karena aturan government ya. Iya, enggak sih ya kayak invasi gitu, Oh, invasi dan kawan-kawan. Tiap tahun kan pasti iya. oke. Eh, izin kerjanya pasnya itu ada berapa macam ya, MV? Di Oh sini. iya, jadi setahuku buat work pass ya, buat work pass ada 3. Jadi yang pertama itu work permit. Work permit ini setahuku buat orang-orang kerja kasar gitu. Jadi Oke. kayak kuli-kuli bangunan gitu, biasanya work permit. Terus yang kedua itu ada yang namanya S-Pass. S ya. S-Pass ini, ya S-Pass. Jadi Hmm. S-Pass ini, aku nggak seberapa tahu ya, tapi S-Pass tuh kayaknya sekarang minimal gajinya 4.000 atau berapa gitu. Oh, jadi tiap Kayaknya ya. masing-masing pas itu ada minimal gajinya ya? Iya, iya, iya. Oh, I Terus see. ya, S-Pass ini buat orang kerja biasa lah. Terus yang terakhir itu namanya EP. EP ini Employment Pass. Terus Hmm. Employment Pass ini mereka bilang ini buat profesional lah gitu. Untuk tenaga Jadi ahli. iya, jadi Hmm. minimalnya kayak sekarang udah 5, berapa gitu. Dulu pas aku lulus Hmm. minimalnya EP ini 3,5. Hmm. Tapi kan kayak COVID dan kawan-kawan, jadi kayak sekarang 5, berapa gitu, 5,9 atau berapa gitu. Itu Iya, minimal gajinya iya, untuk tapi employment pass. iya, kayaknya, tapi nggak yakin lah, harus cek website. Ya. Tapi karena kayak kayak aku gitu kan dulu dari NTU. Terus pas Hmm. di NTU tuh kita ngambil yang namanya tuition grant. Jadi tuition grant ini kayak subsidi dari pemerintah Hmm. supaya kita nggak perlu bayar full full tuition fee gitu. Jadi kan Hmm. kayak tuition fee buat international students kan pasti lebih mahal kan. Iya, betul. Ya, jadi kita dikasih subsidi setengah, cuma perlu bayar setengah, tapi Ya. dibayar balik dengan cara kerja 3 tahun di Singapura. Kalau tadi potensi income-nya itu setara kayak 5 ribuan atau 50-an ya, sampai Mhm. 11 ribuan atau 110 juta ya, kurang lebih ya potensi income-nya. Hmm. Itu kan gede banget ya, fresh graduate itu kayak di Indo mungkin setara gaji direksi ya, kayak direktur ya. Ini kan ngomongin fresh grade ya. Kalau di Indo kita fresh grade lalu dapat gaji segitu, kayaknya kita harus yang punya perusahaan deh. Iya kan? Kalau 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 enggak, mana bisa kita fresh grade dapat gaji segitu, kalau kita nggak punya privilege kan? Kira-kira lah kayak gitu ya. Oke, sekarang boleh tahu MV, berapa ya living cost-nya ya? Ini cewek nih, dari kan saya biasa interview cowok nih, ini yang Oh, cewek siapa tahu lebih, wah lebih irit nih, aku bisa masak, aku bisa ini. Kalau cowok-cowok kan nggak bisa urusan dapur masa nggak ngerti ya, jadi deh masa beli bukan aja di luar. masa Berapa biasanya living nggak lebih cost-nya? murah, Pak? Oke, jadi kayaknya pertama yang paling bikin lebih murah itu tinggalnya di mana, tinggalnya sama siapa dan di mana. Jadi sekarang aku tinggalnya berenam sama 6 teman. Enam Jadi kita orang nyewa ya? 6 orang iya, itu satu rumah? iya serumah. Jadi di sini tuh HDB ada yang Pak Jimmy tahu namanya HDB? Apa itu? Jadi kan Singapura kecil nih, terus Hmm. kayak tanahnya udah nggak banyak. Ya. Jadi di limit kan bangunan. Jadi kebanyakan orang tinggal tuh di HDB, nama HDB ini panjangan House Development Board kayaknya. Jadi mereka tuh House yang bikin Development house apa ya? HDB. Housing and Development Board. Nggak tahu ya, bukan company lah harusnya, tapi kayak government ini bikin apartemen-apartemen gitu loh, Pak. Mm-mm, Terus betul. apartemen ini disubsidi banyak, jadi murah.
Oh, I see I Ya, see. jadi ada namanya HDB, ada juga yang namanya kondominium. Jadi mereka Mhm. yang kayak private private own gitu, bukan government own gitu. Oh, I see. Kalau Jadi HDB biasanya punyanya pemerintah ya? ya, jadi karena punya pemerintah disubsidi jadi murah. Kalau misalnya Mhm. kondo, karena bukan punya pemerintah, jadi kan harus bayar full kan, jadi mahal gitu. Jadi Mhm. pertama tinggal di mana, HDB atau kondo. Oke. Biasanya HDB lebih murah daripada Yes. kondo, tapi kadang beberapa juga ada kondo yang murah, cuma ya mungkin kayak sempit, kecil gitu, Ya, I see. atau kayak udah tua gitu, atau tempatnya jauh gitu. Jadi, eee, itu, terus kayak nyewanya itu dibaginya itu berapa orang. Ada orang-orang yang cuma kayak satu kamar satu, jadi tiga tiga orang gitu. Oh, I Jadi see. ya pasti otomatis lebih mahal kan. Lebih mahal, betul. Ya, sedangkan aku satu HDB bagi 6. Ih, ya bagi Jadi 6 keren. iya, jadi kayak lebih murah lah, jadi sangat murah lah dibandingin sama orang-orang yang aku kenal, semuanya jauh lebih mahal. Berapa rata-ratanya ya? Kalau boleh tahu nih HDB itu Oke, per bulannya berapa ya sewanya? Rata-rata di mana-mana ya kalau mmm, di average berapa kira-kira? sekarang tuh lagi mahal ya, tapi terakhir kan jadi aku, ya barusan nyari tahun ini tuh, harga tahun ini tuh sekarang tempatku ini sekitar 3,2 3 komaan lah, 3,1, 3,2 rada lupa, segituan Oke, buat HDB. 3,1 atau 3,2 ya, 3.200-an ya. Iya, tapi Tiba kayak itu udah murah, biasanya orang-orang 3,5, 3,8 gitu, oh karena tempatku lumayan gitu. jauh gitu. Oh, lah sama aja dong. Kalau misalkan kita tinggal di tempat yang murah tapi jauh, transportnya nanti sama aja dong? Enggak ya? Tapi transport nggak seberapa harusnya. Enggak Terus kan seberapa sekarang ya? banyak WFH gitu kan. Oh, I see, I see. Iya, terus iya, tapi tempat ini lumayan besar karena HDB-nya lumayan tua. Jadi kayak HDB kalau udah tua-tua biasanya besar-besar. Kalau yang baru-baru kecil-kecil. Kan kita berenam, jadi kita mau cari yang besar. Oh, kirain cari yang kecil ya, dibagi 6 lagi ya, lebih hemat lagi berarti. Urusan hemat-hematan ini kayaknya cewek lebih jago ya dibandingkan cowok ya. Iya, iya, kebetulan Terus juga kita. apalagi nih yang bisa Terus, menghemat? bentar, terus apa ya tadi? Mau bilang apa ya, Pak? Kan berenam. Mhm, dibagi 6, lebih murah. Oh, 3.200-an kan kalau misalnya HDB sekarang. Tapi Ya. dulu aku dapet 3.000-an kondo. Wih, kondominium itu Dulu. lebih bagus ya fasilitasnya ya maksudnya ya? Iya ada fasilitas, kalau HDB itu nggak ada fasilitas, kayak beneran kayak cuma rumah gitu. Kalau Ya, kondo itu ada kolam renang, ada gym, ada tenis court, gitu-gitu. Iya, tiga tapi ribu dapat kondominium lebih murah lagi dong. iya dulu, tapi itu lebih kecil tempatnya kecil, Iya, gitu. Iya, habis itu naik. sih. Jadi faktor yang menghemat living cost ini yang paling gede tempat tinggal ya. Dan Tempat tinggal dibagi dibagi 6. dibagi Iya. berapanya orang itu yang tinggal Iya bersama iya lebih hemat lagi ya. iya, Kenapa nggak dibuat dibuat 10 aja ya? Biar nggak bisa, karena maksimal satu rumah cuma boleh tinggal 6 orang di loh, Singapura. kalau lebih emang kenapa? Ada Nggak boleh ya, masuk penjara paling, Pak. oh ya? Waduh, beda dengan di Indo ya. Di Indo kan terserah Iya kamu mau isi berapa kan nggak apa-apa tuh. iya, nggak Pokoknya boleh. nggak melanggar hukum aja kan. Iya, nggak boleh. Ya, oke oke oke. Terus apalagi nih faktor yang bisa menghemat living cost-nya? Oh iya, ya aku merasa itu nomor satu lah, itu nomor satu Ya, karena itu yang kayak paling bayar utama. rentnya jadi setengah dari orang lain gitu. Oke oke. Iya, yang lainnya nggak tahu ya, kayaknya nggak ada. Kalau kalau makan gitu relatif ya. Masak sendiri dengan Makan, beli gimana? aku kalau masak sendiri lebih mahal Pak daripada beli di luar, karena kayak masaknya mau yang aneh-aneh gitu, mau beli ini, beli itu, gitu. Oh gitu, masaknya Terus mau kayak makan mewah ya? kayak mau yang coba aneh, yang masa apa ya, kayak membeli saus ini, saus itu, gitu. Oh, iya iya Terus iya. pakai bumbu ini, bumbu itu, gitu, jadi Malah tetap lebih mahal. lebih murah beli jadi ya. Kalau belinya kayak di hawker gitu pasti lebih murah. Oh, oke 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 oke. Di kayak Pujasera gitu ya, kayak food court gitu ya. Iya iya, hawker namanya. Kalau dihitung-hitung nih, MV total sebulan itu kira-kira Oh, kurang lebih ya sebulan mulai dari transport, tempat tinggal, mhm mhm. internet, macam-macam lah kebutuhannya. Iya, Sebagai jadi software engineer itu gimana? dengan keadaan rumah bagi 6, Heeh, eee, 1.500 bisa. 1.500 per bulan ya. Iya, Itu itu benar-benar lebih-lebih. Nggak hemat, pernah kenapa, Pak? benar-benar hemat itu sudah ya. Nggak hemat itu, Oh itu nggak nggak hemat? hemat nggak hemat. Cuma hemat di tempat tinggalnya bagi 6 aja. Oh I see. Berarti Tapi kalau ini MV mau push lagi bisa ya? push kayak Aku maunya 1.000 nih foya-foya sebulan. gitu. Oh Bukan, bukan. oh, Ditekan lagi kosnya, jadi aku nggak mau 1.500, aku mau 1.000 lah sebulan bisa ya?
1.000 mungkin bisa ya kalau bener-bener nggak keluar apa-apa gitu, kayak sehemat mungkin gitu, mungkin Saya mungkin bisa ya. Atau mungkin enggak, mungkin minimal 1.200 paling ya, 1.200 ya? 1.200 ya. Oke oke oke. Kalau ya. Terus kalau minum kan free kan? Di taman apa itu free tuh? Atau apa ya, di air kan Oh, bisa diminum di kan di water situ? cooler ya. Di Tapi rumah-rumah gitu bisa juga? di rumah biasanya tuh kayak orang-orang bilang biasanya pipanya mungkin kotor, jadi pakai filter biasanya. Tipsnya untuk sobat puedi ini apa ya? Mereka ini kan masih kadang-kadang itu masih apa ya, meraba-raba ya, aku harus belajar mulai dari mana, bingung gitu kan ya. Kadang ada si A bilang ini, si B bilang ini, sumber lagi yang si C bilangnya beda lagi. Lah ini kan MV kan praktisi data engineer ya, praktisi langsung gitu loh. Menurutmu kira-kira kamu belajar ini dulu deh, kamu kuatin di situ dulu deh sampai kamu benar-benar oke, baru kamu bisa next step ke berikutnya. Kira-kira menurut MV gimana nih tipsnya untuk Buat yang pemula ya? spesifik data engineering Boleh, atau mau spesifik untuk data engineer boleh, mau software engineer boleh. kalau spesifik buat data engineering tuh perlu belajar kayak distributed computing sih, kayak itu Spark gitu. Mhm mhm. Perlu belajar, perlu ngertiin kayak teknologinya, terus kayak konsep-konsepnya gitu. Terus kalau di data engineering juga perlu ngerti data modeling, kayak prinsip-prinsip data modeling kayak Kimball, Inman gitu-gitu. Supaya kayak kita tahu buat ngedesain table itu supaya kayak gimana, supaya business users bisa pakai dengan baik gitu. Mhm. Itu biasanya harusnya kalau misalnya buat mau daftar buat data engineering, kalau misalnya ngerti kayak gituan bakal pasti kayak nilai plus gitu lah. Tapi biasanya kalau buat fresh grad nggak ditanyain kayak gitu. Biasanya kalau fresh grad paling ya Angular, data structures gitu-gitu mungkin ya. Saya Algoritma yakin karena nggak pernah. data structure gitu ya? Iya, iya harusnya Mhm. itu kepake buat semua lah. Oh itu, Tapi kayak aku rasa kayaknya penting juga buat intern sih. jadi intern itu juga harus mereka jalani ya, nggak boleh dilepas ya? Misalkan, waduh waktunya intern aku tak santai-santai aja lah, nggak mau intern, itu ya pengaruh juga ya? Iya, karena kayak project-project yang dibelajar di sekolah itu biasanya kadang nggak applicable gitu mungkin ya, ke kerjaan. Tapi kalau misalnya kita intern, kita ngalamin gitu, kalau kerja itu sebenarnya kayak gimana. Oke sih, jadi lebih real ya case-nya Iya, ya. lebih belajar banyak dan lebih applicable yang dipelajarin. Kalau kalau waktu intern, kita internship gitu ya, magang, itu waktu kita apply pekerjaan secara permanen, mereka tanya nggak, kamu intern di mana dulu, pengalamanmu gimana gitu, pengaruh nggak? Iya, iya, Pengaruh nggak? Jadi misalkan si A nggak pernah intern, si B sering intern, jadi dia pengaruh. mempengaruhi untuk diterima gitu kan? Iya, pengaruh kan ada lebih berpengalaman kan, jadi kayak pasti lebih lebih tahu kayak kalau kerja itu kayak gimana, lebih ngerti juga mungkin kayak technical stuff-nya juga lebih ngerti kalau udah pernah intern. Apalagi kalau internship-nya berhubungan sama uh, job yang kita daftar sekarang, pasti pengaruh. Ya, oke. Terus juga kalau intern kan bisa dapat return offer gitu biasanya. Dapat apa itu? Return offer kayak Kayak apa itu? ditawari buat full time gitu. Gender ya, bukan bermaksud apa-apa nih. Mm. Software engineer atau data engineer. Kalau perempuan jumlahnya banyak kan kalau cewek? Enggak Jadi ya? nggak Berapa kira-kira persentasenya? 1%. 1%. Wah, kecil sekali ya. Untuk data engineer uh, ya? nggak buat software in general kayaknya. Oh, in general 1% ya? In Iya, general 1%. satu Oh ya, mungkin lebih kali ya, nggak tahu ya. kurang lebih ya paling 10% mungkin ya? 1 sampai 10 lah. 1 sampai 10% ya? Nah, Iya. ya. Karena ada beberapa orang tua yang tanya, atau peserta didik yang tanya, cewek ini bisa nggak ya gitu? Kan sulit ya, bisa nggak ya gitu. Selalu begitu. Jadi ternyata buktinya MV juga bisa tuh. Jadi data engineer di perusahaan gede lagi ya. Bisa berkompetisi sama yang cowok-cowok juga kan. Iya. Nah itu ada grupnya nggak ya? Menurut MV Grup. itu ada grupnya nggak ya? Jadi misalkan software engineer atau data engineer yang cewek-cewek ini ada grupnya khusus nih. Oh iya, Supaya bisa harusnya ada. saling saling encourage gitu loh. Menguatkan satu sama lain. Ada nggak Iya, ya? harusnya ada. Ada, tapi yang nggak pernah ikut aja. Oh ada. Oke. Boleh cerita ini nggak MV? Singkat aja. Kamu untuk mencapai di posisimu sekarang ini pasti nggak semudah itu kan ya. Pasti jatuh bangun, sulit.
Nah, kamu mungkin punya cerita, aku sudah apply ke ratusan perusahaan misalkan yang diterima cuma berapa atau apalah. Kisah strugglingmu itu supaya Sobat PD ini juga tahu, nggak segampang itu loh. Kayak lancar-lancar aja gitu loh. Gimana ini? Ada kisah Mmm, strugglingmu? mungkin Nggak ada ya? Bagi MP semua gimana ya, lancar ya? kayak dulu tuh pas aku kan pas year 4, tahun terakhir kuliah Ya. itu kan mulai cari kerja gitu kan. Terus Hmm. kayak temenku tuh yang computer science tuh banyak yang intern-intern gitu dari year 1 tuh udah intern gitu loh tiap summer. Jadi mereka experience-nya banyak, terus kayak project-project pasti kayak bisa ngerjain gitu loh. Sedangkan aku kayak masih nggak ngerti apa-apa, intern nggak jelas, intern nggak pernah gitu. Jadi kayak pas year 4 awal-awal mereka tuh udah kebanyakan dapat kerja, dapat offer gitu. Hmm. Terus sedangkan aku masih kayak mulai mulai nyari aja belum gitu. Jadi kayak lumayan panik gitu lah. Terus kayak ya itulah daftar banyak gitu, tapi semuanya kayak nggak ada yang nge-reply. Atau kayak ada yang pernah kayak HR telepon, tapi habis telepon HR kayak nggak pernah di-follow up gitu, nggak pernah lanjut lah gitu. Hmm. Jadi Terus juga juga banyak juga ya yang kamu play ya. iya banyak, sampai 50, 100 gitu paling nyampe. 50 sampai 100 perusahaan di play ya. Wih, Iya, ya, pokoknya kayak awal-awal masih kayak mau milih-milih gitu kan, lama-lama ya, udah semua apply, pokoknya yang penting dapat dulu gitu. betul, 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 betul. Iya, Yang dari puluhan itu sampai seratusan yang diterima berapa? Berapa satu persennya? satu cuma satu, nggak bukan persen, satu. Yang ini, yang sekarang ini. Iya, iya. Wah, keren ya. Keren ini berarti benar-benar pengalaman yang luar biasa. Ini kalau biasanya kalau diterima kayak gini ya, ceritanya ya. MV pasti akan setia ini ya. Tak tunjukkan. Kamu yang lain 99 yang lain nggak tahu siapa siapa aku ini ya. Tak tunjukkan nih the bestnya, the best version of MV ini. Iya, tapi ini juga karena faktor aku nggak pernah intern lah, dan intern yang terakhir juga satu-satunya intern yang aku udah ikut itu nggak kurang relevan lah. Kalau boleh tahu sih MV, dalam kamu kuliah 4 tahun, kesempatan intern itu berapa kali ya? Kalau di NTU kita tuh Hmm. wajib intern 1 semester, Mm-mm. jadi 6 bulan harus ada intern. Tapi setahu kayak di NUS itu mereka optional, intern tuh optional. Jadi antara mereka bikin FYP itu final year project, Hmm. apa ya, tesis ya? Di Indo itu apa namanya? Tugas akhir ya? Skripsi. Skripsi atau intern 6 bulan atau 2 kali intern 3 bulan, kayak gitu. Tapi buat NTU harus wajib. Jadi kayak semua anak NTU pasti ada intern gitu. Jadi ada satu Hmm. opportunity buat intern itu sekali. Dan Loh itu yang kalau yang misalnya MV cerita tadi dia intern bolak-balik itu berarti dalam ya. ya apa Jadi ya? semua anak NTU minimal pasti intern 6 bulan sekali itu. Karena kalau misalnya kita nggak dapet, pasti kita dibantu NTU buat nyari. Karena kalau kita nggak intern, kita nggak bisa lulus. Itu. Jadi minimal itu kesempatannya satu itu. Jadi yang aku intern itu sekali ya cuma pas itu. Tapi anak-anak lain banyak yang kayak tiap summer, tiap liburan tuh nyari intern gitu. Jadi 3 bulan Boleh ya. kan, iya boleh, bisa. Jadi pasti, ya mereka biasanya kayak gencar nyari itulah, mau intern gitu. Jadi Tapi itu tiap tiap susah. ini ya, tiap 6 bulan ya internnya. Tiap Mei sampai Juli, Oh, selama 4 tahun itu berarti 4 kali intern ya. Mei sampai Juli ya. tiga. 3 tahun Kan ya. yang terakhir udah kerja, I see, I see. tiga Jadi kali. Terus, selama 3 tahun 3 kali intern bisa ya. iya. Tapi ada juga yang beberapa kayak setelah 3 bulan ternyata kayak mungkin kayak employer-nya suka gitu, kayak bosnya dia suka. Jadi dilanjutin lagi part time gitu. Oh, boleh ya part timer Boleh, gini. boleh, iya, boleh. Sambil jadi mahasiswa part timer di tempat itu boleh ya. Iya. I see, I see. Gaji part timer separuhnya ya, separuhnya gaji standarnya Singapura ya. Part time intern nggak tahu ya, tapi kalau misalnya gaji intern tergantung company ya. Tapi dulu aku dapat 1.000 Per bulan. per bulan, iya. Gaji magangnya kira-kira Iya, 1.000. iya. Tapi setahu aku dulu kayak di Shopee gitu, gajinya 3.000 kayaknya. Berarti kira-kira nggak sampai separuh ya, 30%-nya dari Tapi gaji ini kan utamanya. kayak 6 tahun yang lalu. Yo, Jadi betul. nggak tahu dulu berapa. Mungkin Ya, setengah, mungkin ya sekitar setengah. I see, I see, I see. Tapi semua itu tergantung company-nya. Betul, balik ke company-nya masing-masing. Iya. Orang Indo atau Singapura ini kan termasuk Asia ya, orang Timur ya, Asia. Eastern ini kan budayanya budaya malu-malu.
Jadi misalnya, kamu bisa apa? Malu nih, aku ngomong nanti dikira sombong. Kalau aku nggak ngomong nanti orangnya nggak tahu. Nah, itu gimana menurut MP? Saat interview itu kalau kalau kamu nggak ngalamin mungkin teman-temanmu yang kamu lihat gimana harus menjawabnya? Kok boleh sombong? Interview jangan sampai sombong, tapi tetap harus pede, harus percaya kalau harus pede gitu, WD itu yakin maksudnya jawabnya. maksudnya Iya, yakin. iya harus pede, Harus harus WD. yakin sama jawaban kita, jangan kelihatan ragu-ragu. Kalau enggak nanti kayak interviewnya kayak mikir, "Ini kayaknya orangnya sebenarnya nggak tahu, anak ini sebenarnya kayak nggak tahu benar atau enggak, sebenarnya nggak ngasal-ngasal ini, nebak-nebak." Gitu. Kalau misalnya kita pede kan dia ngerasa, "Oh, anak ini tahu jawabannya apa," padahal sebenarnya mungkin kita ngasal-ngasal gitu. Ya, 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 ya. Jadi nggak boleh sombong, tapi tetap harus percaya diri ya. Iya. Tapi tetap kan kita boleh ngomong kan, aku bisa ini. Iya iya iya. Ya, Iya oke. harus pasti ditanyain kan, harus ngomong, pasti ditanyain. Ya, ya. Ada faktor non teknis lainnya yang MV harus. Nah ini kalian harus tahu ini nih. Tapi ada buku khusus kayak misalnya oh buku ini bagus sekali nih. Kamu nek baca buku ini, kamu bisa interview dengan lancar misalkan atau tutorial apalah yang MV bisa kasih ke. Masih nggak pernah sih. Karena kayaknya kalau misalnya software engineering engineering role kayak gini tuh kayak technical gitu, sangat technical kan. Jadi nggak seberapa dilihat. Paling nggak company-company yang aku daftar, tapi mereka kebanyakan bukan kayak American company, kebanyakan kayak Singapore atau Chinese company gitu kan. Jadi mereka nggak seberapa ngelihat selain technical gitu. Oh, yang dilihat hanya technically-nya ya. Iya, kebanyakan. Oh, tapi kayak, aku pernah daftar ke company kayak US company kayak P&G, GSK gitu-gitu. Mereka sangat sangat ngelihat itu sih kayak psikotesnya gitu yang dilihat sebelum lewat interview mereka pasti ngetes sih kayak gitu kayak psikotes gitu. Hmm, Jadi tergantung lah company apa dan role apa yang mau didaftar. ya, ya. Jadi intinya kita harus kenalin itu ya tujuannya ini. Hmm, Kalau perlu iya, cari banyak info tentang company itu ya. iya, iya. Oke, oke, oke. Ya, Oke. oke. Thank you MV atas waktunya. Terima Iya, kasih. Semoga sama-sama. insight-nya ini bermanfaat untuk Sobat WD yang nonton video ini di YouTube. Terima kasih waktunya. Stay safe ya. Stay healthy di situ ya. Thank you. Ya, Kita Pak tutup ya. juga juga. Salam Iya. WD.